Claudio Echeverri cedera, rotasi pemain menanti laga kontra Juventus. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengonfirmasi bahwa wonderkid asal Argentina, Claudio Echeverri, mengalami cedera pergelangan kaki dan akan absen selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Kabar ini datang sebagai pukulan bagi sang pemain muda yang sedang berusaha menunjukkan potensinya bersama tim utama City. Cedera ini membuat Echeverri dipastikan absen dalam laga pramusim penting kontra Juventus. Guardiola pun memastikan akan melakukan rotasi pemain dalam laga tersebut, termasuk memainkan pemain baru dan mengatur strategi agar seluruh pemain tidak dipaksa bermain penuh di tengah kondisi kebugaran yang belum maksimal. Claudio Echeverri mengalami masalah di pergelangan kaki. Dia akan absen selama 2 atau 3 minggu. Kami semua merasa sangat menyesal untuknya. Kami akan memainkan beberapa pemain baru melawan Juventus. Untuk babak kedua juga, saya akan membuat seleksi besok dengan mempertimbangkan kondisi pemain di paruh kedua pertandingan. Dalam kondisi seperti ini, kami tidak bisa bermain dalam ritme penuh selama 90 menit. Semoga kami bisa melakukan lebih banyak pergantian pemain. Banding kartu merah ditolak, Man City masih tanpa Rico Lewis. Manchester City gagal dalam melakukan banding kartu merah yang diterima Rico Lewis. Alhasil, The Citizens kehilangan pemainnya itu untuk 3 laga Piala Dunia antar klub 2025. Lewis mendapatkan kartu merah langsung saat melawan Wydad AC di matchday pertama grup G. Dia diusir karena sepatunya mengenai wajah Samuel Obeng di menit ke-88. Pemain itu dijatuhi hukuman larangan bermain 3 pertandingan, yang kemudian diajukan banding oleh Man City. Usaha itu tidak berhasil karena larangan bermain Lewis tetap berlaku, menurut The Athletic. Lewis sudah absen saat Man City menggebuk Al Ain. Pep Guardiola masih belum bisa menggunakan jasa pemainnya itu saat melawan Juventus dalam laga penentuan juara grup. Man City butuh kemenangan jika mau menghindari Real Madrid dalam pertandingan babak 16 besar. Prediksi Juventus vs Manchester City tanggal 27 Juni tahun 2025. Juventus akan berjibaku melawan Manchester City pada laga grup G Piala Dunia antar klub 2025 di Camping World Stadium, Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi perebutan posisi juara grup. Juventus dan Man City masing-masing mengemas 6 poin dari 2 pertandingan di grup G. Bahkan, kedua klub punya selisih gol yang sama. Namun, Juventus mencetak 9 gol sementara City mengemas 8 gol. Itu berarti Juventus akan lolos ke babak sistem gugur sebagai juara grup jika dapat menghindari kekalahan di Orlando. Posisi juara grup bisa menjadi krusial bagi kedua tim. Alasannya, runner-up grup G berpotensi akan menghadapi Real Madrid di babak 16 besar. Prediksi starting 11 Manchester City: Ederson, Nunes, Diaz, Gvardiol, Ait Nouri, Rodri, Reijnders, Savinho, Foden, Marmoush, Haaland. Tantangan terbesar yang menanti kedua tim bukanlah kekuatan lawan, melainkan cuaca ekstrim Orlando yang menyengat. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, bahkan secara terang-terangan telah menyiapkan pasukannya untuk menghadapi tantangan berat tersebut. Cuaca panas yang diperkirakan mencapai 33 derajat Celcius saat sepak bola menjadi perhatian serius Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu menyadari bahwa kondisi ini akan memaksa timnya untuk bermain di luar zona nyaman dan ritme normal mereka. Saya akan menentukan pilihan besok dengan memikirkan babak kedua karena dalam kondisi seperti ini kami tidak bisa bermain dengan ritme kami. Tetapi semua tim harus menanganinya, jadi begitulah adanya. Untuk Piala Dunia berikutnya, orang-orang sudah akan tahu, tetapi kami harus siap untuk menderita. Saran saya kepada orang-orang adalah untuk membawa air, topi, dan handuk. Ilkay Gundogan pastikan komitmennya untuk Manchester City.
Ilkay Gundogan menegaskan bahwa dirinya bahagia bertahan di Manchester City dan masih memiliki beberapa tahun lagi untuk bermain di level tertinggi. Gelandang veteran asal Jerman itu kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol saat City menghancurkan Al Ain 6-0 dalam laga Piala Dunia antar klub. Satu dari 2 gol tersebut memang tercipta dengan sedikit keberuntungan, namun tetap menegaskan peran pentingnya di tim asuhan Pep Guardiola. Di tengah performa impresifnya, Gundogan sempat dikaitkan dengan rumor kepindahan ke klub Turki, Galatasaray. Meski tidak secara tegas menutup kemungkinan hengkang, Gundogan menegaskan bahwa ia saat ini merasa bahagia bersama Manchester City. Gundogan menilai dirinya masih sanggup bermain di level tertinggi dalam beberapa tahun ke depan. Saya pikir begitu, ya. Saya memiliki kontrak 1 tahun dan saya sangat bahagia di sini. Saya pikir semua orang tahu itu. Saya berkomitmen pada kompetisi ini, dan saya menikmati sepak bola saya. Saya masih percaya bahwa saya masih punya waktu beberapa tahun lagi untuk bermain di level tertinggi dengan menjaga diri saya sendiri. Saya rasa saya telah membuktikannya. Musim lalu, saya tidak melewatkan 1 pertandingan pun, jadi saya siap bermain. Saya bugar, saya merasa sangat baik dan ingin bermain di level tertinggi lebih lama lagi. Nathan Ake yakin Tijani Reijnders akan jadi pemain penting di Man City. Nathan Ake optimistis rekan setimnya di tim nasional Belanda, Tijani Reijnders, dapat memberikan dampak besar bagi Manchester City. Tijani Reijnders resmi bergabung dengan City dari AC Milan awal bulan ini dalam kesepakatan awal senilai 46,5 juta pound sterling. Perekrutan ini menjadi bagian dari langkah Pep Guardiola untuk membangun ulang skuad setelah musim tahun 2024-25 yang mengecewakan. Reijnders langsung mencuri perhatian dengan penampilan impresifnya saat debut penuhnya bersama City dalam kemenangan 2-0 atas Wydad Casablanca di Piala Dunia antar klub. Dalam laga tersebut, ia tampil selama 90 menit dan menunjukkan kualitasnya dalam mengendalikan permainan di lini tengah. Ake, yang mengenal Reijnders dengan baik di tim nasional Belanda, memberikan pujian tinggi. Menurut Ake, Reijnders adalah pemain serba bisa yang mampu memberikan kontribusi di berbagai sisi permainan. Saya mengenalnya dengan sangat baik dan saya pikir, dia bisa menjadi sangat penting. Saya pikir sejak minggu pertama latihan, Anda bisa melihat bahwa ia sangat cocok dan Anda bisa melihat kualitas yang dimilikinya. Ia bisa bermain di berbagai posisi, ia bisa masuk ke kotak penalti, ia bisa terus menggiring bola dan bergerak maju. Ia punya kualitas hebat dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan. Ia bermain dengan sangat baik. Keadaannya sulit, tetapi ia menguasai bola dengan sangat baik, membuat kami terus bergerak, dan dalam menyerang ia sangat bagus.